Shalom, salam sejahtera bagi kamu sekalian dimanapun berada. Selamat datang di renungan pagi yang dilayankan oleh Jemaat Tamalan Rea. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa dalam edisi Rabu 17 Agustus 2022. Marilah kita siap untuk bersatu dalam hadirat Tuhan. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan, Pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Pagi ini kita akan membaca Yesaya 27 ayat 1 sampai ayat 13. Marilah kita berdoa. Tuhan, bukalah hati kami, isilah dengan hikmat-Mu, dan penuhi kami dengan berkat-Mu yang akan kami terima melalui firman-Mu saat ini. Roh Kudus, tolonglah kami. Amin. Yesaya 27 ayat 1 sampai 13. Israel diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan. Ular yang meluncur atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku, Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak padaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memerangi dan akan membakar sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umat-Nya seperti Ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah Ia membunuh umat-Nya seperti Ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, Engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mezbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan. Sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan, perempuan-perempuan akan datang dan menyalahkannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayang oleh Dia yang menjadikannya dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik semua dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu. Hai orang Israel, pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Amin. Kembali berdamai. Itulah tema kita saat ini. Seorang suami dan istri sedang bertengkar hebat karena masalah perselingkuhan. Memang masalah ini sedang marak terjadi dalam kehidupan rumah tangga masa kini. Sang suami karena malu ketahuan berselingkuh, akhirnya pergi bersembunyi di rumah salah satu keluarganya. Saat dikunjungi, sang istri mengatakan
kalau suaminya mau kembali dan berjanji merubah perbuatannya, maka ia mau berdamai kembali. Akhirnya sang suami kembali menyesali perbuatannya dan mereka berdamai. Umat Israel adalah gambaran sang suami yang telah berselingkuh dan pergi menjauh dari Tuhan. Mereka berselingkuh dengan berhala seperti patung, kepintaran, dan pengalaman mereka. Hal tersebut membuat Allah sangat sedih dan hendak menghukum mereka. Tetapi Tuhan mengingat bahwa Israel adalah umatnya, bagaikan kebun anggurnya. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada umatnya yang mau kembali berdamai dengan Tuhan. Jika demikian, Tuhan akan melipat gandakan jumlah mereka. Semua penderitaan yang mereka alami akan diubahkan menjadi sukacita. Bahkan ada janji bahwa sekalipun umatnya saat ini berada di tempat yang jauh dan tercerai-berai, akan ada saatnya mereka dipulihkan dan kembali dipersatukan. Hal tersebut bisa terjadi jika umat Tuhan mau menyadari kesalahannya dan kembali kepadanya. Saudara yang diberkati Tuhan, kita semua adalah orang yang berdosa. Ya, itu pasti. Yang sering kali berjalan semakin jauh dari Tuhan. Berselingkuh dengan keinginan duniawi, dan ini sangat menyedihkan hati Tuhan. Marilah kita kembali kepada Tuhan dengan penyesalan yang sungguh. Maka Tuhan yang penuh kasih akan mengampuni dan memberkati kehidupan kita. Sehingga kita terus hidup dalam tuntunan Tuhan. Terpujilah Tuhan, merdeka. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami bersyukur atas berkat-Mu melalui firman-Mu. Menguatkan kami bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Dan itu pula yang kami percaya, bahwa Engkau mengasihi kami sebagai warga negara Indonesia. Bahwa hari ini kami diperkenankan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Tuhan, berikan kami tanggung jawab yang besar untuk kemudian mengisi kemerdekaan yang Engkau karuniakan bagi kami. Sebab kami percaya Engkau mengasihi kami dan Engkau telah membuat kami berdamai dengan Engkau. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu hari ini. Biarlah kami tetap terkendali dalam kuasa Roh Kudus. Penuhkanlah kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhkan kami dengan hadirat-Mu sehingga kehidupan kami sungguh bercahaya. Hati kami boleh damai, rumah tangga kami boleh tentram, pekerjaan kami boleh terselesaikan dengan baik. Pelayanan kami menjadi berkat. Tuhan, ini syukur kami. Ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita di renungan pagi ini. Selamat bersuka cita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka!